Halo Sobat Podcast Tektok. Nah, selamat bertemu kembali di podcast kita kali ini yang akan membahas tentang produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan kita ya. Salah satunya adalah fitness tracker. Nah, fitness tracker ini banyak jenisnya. Kemudian juga fungsinya juga bermacam-macam sebagai jam tangan, smartwatch atau digunakan di ring ya, sebagai cincin atau produk-produk yang lain ya, yang spesifik di olahraga tertentu, misalnya kayak sepeda atau lari atau berenang, golf mungkin, atau olahraga-olahraga yang lain. Oke, saya Mige masih bersama dengan Pak David. Yep. Oke, mungkin dari saya buka dulu ya dari ini dulu lah, definisinya fitness tracker ya. Oke. Ya, kalau dari Wikipedia itu fitness tracker tuh alat-alat elektronik ya yang digunakan untuk mengukur dan mengumpulkan data mengenai kegiatan fisikal dari seseorang gitu. Dari data-datanya itu digunakan sebagai monitoring kesehatan atau juga untuk bisa meningkatkan fitness level dari seseorang. Nah itu. Nah ini kalau contoh-contohnya yang paling sederhana itu pedometer ya. Pedometer tuh mengukur jumlah langkah. Itu alat yang paling sederhana. Sampai yang mungkin yang lebih canggih lagi sampai bisa mengukur detak jantung atau ECG atau lebih banyak data lagi yang dikumpulkan ya. Baik, itu mungkin fitness tracker ya, seperti itu. Oke. Nah kalau saya pribadi saya menggunakan smartwatch ya, terutama Garmin ya, produk-produknya Garmin. Nah ini kalau ada ceritanya, awal-awal tuh saya menggunakan produk smartwatch ini memang karena pengen tahu aja. Saya waktu itu mungkin udah awal-awal itu udah ada indikasi tekanan darah tinggi kan. Nah itu mulai mencari barang-barang yang bisa mengurangi lah darah tinggi ini. Tuh selain obat ya. Nah, tentu bentuknya olahraga kan. Nah, tapi olahraganya kan harus terukur. Ukurannya apa? Nah, itu saya nyari-nyari dapatlah ini fitness tracker. Ya, waktu itu banyak produknya ya. Ada Fitbit, ada Garmin. Waktu itu yang dua itulah yang paling banyak waktu itu tahun 2015. Nah itu akhirnya saya milih Garmin yang paling murah waktu itu, smartwatch ya bentuknya, dipakai sebagai jam tangan, terus kemudian dia ada koneksi ke Android melalui Bluetooth ya. Nah itu datanya terkumpul selama 24 jam. Apapun kegiatan kita selama 24 jam itu dikumpulkan datanya ya. Dari datanya yang paling banyak saya lihat itu detak jantung, kemudian tidur. Jadi waktu tidur tuh sampai ada beberapa level kan, tidur ringan atau deep sleep, atau ada lagi IRM kalau nggak salah istilahnya ya.
RAM, Rapid Eye Movement. Itu kayak gitu-gitu. Ya, itu doang. Awalnya saya pakai fitness tracker tuh. Motivasi saya kenapa pakai fitness tracker awal-awal itu ya. Jadi nggak ada, belum kepikiran sampai ini buat ngukur lari gitu ya, performance dari lari atau naik sepeda gitu. Waktu itu nggak ada. Jadi cuman karena itulah ada indikasi tekanan darah tinggi, wah itu udah mulai itulah nyari-nyari produk apa nih yang bisa meningkatkan kesehatan. Itu mungkin kalau Pak David ada background yang berbeda kali ya. Ya, silakan Pak David. thank you Pak Mige. Hampir sama ya, tapi saya awalnya memang di smartwatch ya, Garmin juga gitu ya. Awalnya ingin lari gitu ya. Lari berapa speednya ya kalau lari itu ya. Performance-nya berapa per kilo gitu ya. Nah itu ternyata sangat membantu gitu ya. Kadang kita sebelum pakai smartwatch gitu atau jam tangan yang sport tracker ya, kita lari-lari aja gitu kan. Awalnya kenceng, 3 kilo pertama udah ngos-ngosan gitu. Nggak taunya dengan adanya ya teknologi ini gitu ya, jadi kita lebih terukur gitu ya, kita mau jaraknya berapa, speednya dari awal berapa. Itu betul. Sangat membantu. Yang kedua, dari smartwatch itu juga membantu saya ketika saya ke kantor nih. Saya kebetulan naik transportasi publik ya atau umum, jumlah langkah tuh ketahuan gitu ya. Nah itu jumlah langkah ya sangat ngebantu juga kita ngukur, kita hari ini berapa langkah, pulang berapa langkah gitu misalnya. Nah itu ngebantu ya buat ngukur. Mungkin yang ketiga ini sih, beralih ke sepeda gitu ya. Beralih ke sepeda, ternyata Garmin ya sangat memuaskan ya produknya. Ini bukan sponsor tapi memang ya memuaskan dari smartwatch-nya. Jadi saya beli Cyclocom yang Garmin juga gitu, yang Garmin juga. Dan di situ ya mungkin yang performance juga pertama gitu ya, ngukur kecepatan. Jadi ketika ya waktu itu ke Bogor gitu sama teman bilang gitu kan, jumlah speednya 30 km ya gitu kan, misalnya kayak gitu, stabil gitu misalnya. Karena kan kita saling depan gitu kan, depan terus ke belakang depan. Nah itu itu satu membantu di situ. Nah yang kedua, ternyata Garmin juga ada fitur elevasinya gitu ya, ketika kita berada di atau mengarah ke puncak ya atau pegunungan gitu ya, itu gradiennya tuh ketahuan dan itu berapa kilo lagi. Dan itu otomatis langsung juga nge-switch-nya antara dari si performance speed sepeda lalu dengan gradiennya tuh sangat-sangat ini sih smooth gitu kan. Dan situ jadi ya teknologi dengan sport ke unlock ya, kalau menurut saya nih game changer waktu teknologi ini muncul gitu sih. Pengalaman saya gitu sih Pak Miki. Iya. Nah, betul. Jadi kalau perkembangannya awal-awal kan memang saya untuk kesehatan ya, tapi kemudian di beberapa tahun setelah pakai baru saya juga olahraga, lari ya, jogging lah lebih tepatnya, kalau lari agak ini udah berumur. Nah jadi dulu memang oke gitu performance gitu kan, tapi lama-lama performancenya makin nggak bagus. Nah itu ketahuan tuh. Kalau kita pakai smartwatch itu kan setiap kali kita lari kita bisa compare betul. antara misalnya kita keliling UI nih, keliling UI itu 6 kilo ya, itu bisa berapa menit gitu kan. Nah itu ketahuan tuh, apalagi kalau tracknya sama tuh, jadi pakai jalur yang sama persis, jadi ketahuan nih, pas nanjak nih berapa pace-nya, berapa ininya, zona heartbeat-nya tuh, heartbeat ya, zona heartbeat, zona power juga ketahuan. Zone 1, zone 2. Nah itu kayak gitu, iya.
baru saat itu baru kita lihatlah statistiknya. Oh, bisa begini ya gitu. Itu saya juga baru tahu. Maksudnya kita ya karena ada aplikasinya kan, Garmin Connect nih gitu. Ketahuan lah baru, oh ini ternyata gitu. Jadi bisa tracking performance kita pada saat kita olahraga. Ya kalau jenis olahraganya banyak yang bisa di tracking ya di Garmin. Selain lari ya jogging nggak masalah, berenang gitu. Kemudian kalau yang sepeda kali tadi ya seperti Pak David itu ada cyclocom ya. Jadi itu cyclocom itu satu set ya, saya juga pakai itu. Jadi ada yang di handlebarnya, terus ada meteran apa namanya yang di roda ya, sama yang di kaki ya, apa namanya? Di pedal pedal kaki. cadence tracker. Nah, ya cadence-nya gitu. Nah itu juga akhirnya, wah ini bagus banget ini gitu kan. Memang itu saya tahunya juga kemudian hari. Nah ini kalau nggak salah tuh ramenya itu fitness tracker ini gara-gara pakai aplikasi yang di internet ya. Strava. Apa namanya? Betul. Itu kayak orang apa ya? Kayak sosial media sih. Ada ininya lah. Ada pride-nya gitu. Kalau pakai Strava itu orang bisa bersaing. Iya kan? Ada joki Strava juga sekarang. Gitu gak tuh? Kalau di lingkungan Pak David gitu, ada gak gitu? Ada Pak, termasuk saya sih. Jadi kadang tuh kalau udah dia tuh udah sampai gunung ini, gunung itu gitu kan. Kita harus ke sono gitu. Jadi memacu juga gitu, memacu. Terus kalau kita nggak olahraga kadang juga kok Strava-nya nggak update gitu kan. Ini juga memacu juga kita ya berolahraga yang sehat. Kadang di ojok-ojokin ya, diceng-cengin. Kayak kurang lah gitu kontribusi ke olahraga. Iya memang ya biasa lah. Kalau orang kan saling ini ya. Maksudnya mungkin kalau kita bersaing secara sehat gitu ya, jangan berlebihan, mungkin oke lah. Tapi kadang-kadang kalau saya lihat, ini orang ya sebulan bisa ribuan kilometer, maksudnya apa? Maksudnya setiap hari dia berarti kan jalan apa namanya sepedaan 100 kilo sehari, yang bener aja gitu. Dan itu tuh ya mungkin kalau jadi apa ya, kalau orang apa bike to work kali ya gitu, mungkin oke lah. Nah inilah cerita-cerita mengenai penggunaan fitness tracker ya. Tapi kalau sekarang mungkin lebih banyak lagi ya jenisnya, dan mungkin lebih akurat, dibandingkan dulu. Ya mungkin Apple, Samsung kan semuanya smartwatch itu hampir dipastikan punya feature untuk fitness tracker, nggak cuman smartwatch untuk aplikasi ya, koneksi dari aplikasi dari Android ke smartwatch atau dari iPhone ke iWatch gitu kan. Tapi kan itu juga mengumpulkan data-data mengenai data-data fisikal tubuh gitu. Ya manusia ya. Itu. Iya. Kayak gitu. Ya awal persis lah. Jadi awal-awal saya juga semuanya pasti dipantengin tuh. Tiap hari kita liatin. Tadi malam kita tidurnya oke nggak gitu. Gitu kan? Berapa lama deep sleep-nya gitu. Itulah yang diliatin awal-awal tuh. Tapi kemudian mungkin setelah berapa bulan udah cuek aja akhirnya gitu. Akhirnya ya udahlah. Iya maksudnya jadi angka aja, jadi statistik doang gitu. Nggak kepikiran, wah gimana ya
cara meningkatkan kualitas tidur. Itu cuma di awal-awal doang. Gak ketahuan juga nih. Iya. Maksudnya mentok lah habis itu. Udahlah mau gimana lagi gitu kan. Ya akhirnya cuma tahu-tahu aja, yang penting ada recordingnya gitu. Nah ini yang paling baru mungkin yang Samsung Ring ya. Ya, yang cincin ya. Gimana menurut Pak David nih, Samsung Ring ini masuk nggak di pasar nih? Ya mungkin sebagai inovasi baru oke ya, gitu. Untuk terobosan terobosan ada suatu apa namanya ya, tadinya kan jam tangan, sekarang mengarah ke cincin gitu ya. Tapi mungkin ya challenge-nya banyak kali ya, gitu. Challenge-nya gini sih kalau menurut saya, ya monitoringnya untuk ke arah mana gitu ya, apakah akan redundan dengan smartwatch atau ya tadi ya sport tracker. Karena kalau misalnya redundan ya agak ya percuma juga gitu ya kita pasang, misalnya kayak detak jantung gitu ya, kan udah ada juga gitu kan. Terus kayak langkah kaki atau gerakan tangan kan juga bisa ya. Jadi ya mungkin itu sih, tapi secara inovasi sih oke gitu ya, saya setuju gitu kalau ada terobosan baru kayak kacamata ya, yang episode kedua ya kita bahas itu ya. Episode kedua kita bahas kacamata tuh juga saya sebagai penggiat, maksudnya teknologi baru ya, saya antusias sih untuk kayak itu. Tapi ya itu balik lagi kegunaan ya, apa nih yang di unlock. Karena kalau kita bicara yang jam tangan terus cyclocom, itu benar-benar antara GPS, antara juga sepedanya, performance sepeda sama performance tubuh itu kan saling sinkron nih. Ya tadi kan ada cadence ya, cadence itu kan seputaran kaki gitu kan, dan juga speed juga kan bisa ketahuan. Nah GPS juga, jadi sinkron tuh datanya semua. Nah itu benar-benar jadi value gitu ya bagi olahraga itu. Nah balik lagi ketika ada inovasi baru ya, apa nih kira-kira, saya juga ngelihat sih apa nih yang ke unlock gitu ya, atau gula darah gitu kan, kalau bisa di katanya denger ya, mungkin nanti Pak Miki bisa cerita ya tentang gula darah monitoring nih, apakah bisa ke unlock dengan Samsung Ring ini gitu. Gitu sih Pak Miki. Gimana ya, kalau Samsung Ring ini agak sama lah, mungkin ini jadi apa ya, teknologi baru ya yang bisa mengecilkan ya semua sensor itu jadi kecil banget gitu kan, bentuknya jadi cincin kan, tapi sebetulnya yang dikumpulkan datanya itu juga ya kan, sama aja dengan pakai jam. Nah jam tangan apa smartwatch kan, jadi agak, maksudnya mungkin di pasaran jadi untuk apa gitu kan, persis kayak yang Pak David bilang, datanya redundan jadinya gitu, jadi nggak terlalu banyak terobosan atau masalah isu apa yang mau diselesaikan dengan Samsung Ring ini gitu kan, nggak terlalu signifikan jadinya. Yang paling kalau saya ngelihatnya, kalau pakai jam tangan itu sampai dipakai betul-betul 24 jam tuh memang agak lebay. Agak norak gitu ya. Waktu itu saya juga lihat istri saya, ngapain lo pakai jam tangan tidur pakai jam tangan. Ini kan mau ngukur ini apa, kualitas tidur harus pakai. Akhirnya gitu ya elah. Itu aja sih, itu aja. Kalau pakai ring mungkin lebih natural gitu kan, lebih kecil, jadi nggak terlalu lebay pada saat kita pakai tidur. Tapi selain daripada itu saya nggak ngelihat value apa namanya, ada value added yang lain gitu ya, kecuali memang sensornya ada sensor yang lain yang ditambahkan gitu. Nah itu masalah sensor kan ya, tadi yang dibilang Pak David ya, adalah produk-produk China yang klaim bisa sensor tekanan darah
terus sugar level, apa namanya, kandungan gula di darah itu bisa disensor juga. Wah, ini agak ini sih, maksudnya klaimnya terlalu gimana gitu ya. Kan kalau gula darah ya memangnya mestinya sih dari darahnya langsung kan. Kalau kita ngambil gula darah kan mesti diambil darahnya. Tapi ini nggak perlu gitu. Ya mungkin Seperti itu. Atau ya tekanan darah tekanan itu juga mungkin bisa, tapi nggak akan mungkin seakurat pakai Omron misalnya. Kita pakai yang normal dipakai di rumah sakit atau di klinik-klinik itu, yang dipakai angin ya, pakai dipompa dulu. Ya. Mungkin yang itu sih oximeter ya kalau yang tanpa. Benar. Yang sensor yang paling banyak ditambahkan tuh yang oximeter, yang oksigen ya, level oksigen. Itu tadinya juga saya kok bisa ya gitu. Kok bisa gitu. Tapi ternyata pas COVID itu semua orang pakai itu gitu. Maksudnya kita beli oximeter yang murah 100.000. nggak perlu apa namanya ngambil darah langsung. Iya, ngambil darah langsung dari luar aja. Cuma bisa ditempelin iya. Ditempelin di jari langsung keluar berapa persen. Itulah gitu kan. Akhirnya ya udahlah oke gitu. Iya. Percaya aja deh. Ya. Iya gitu. Makanya itu juga baru ketahuan pas COVID kemarin ya, ada alat seperti itu gitu. Persis. Kadar oksigen darah tuh ketahuan pakai oximeter itu. Kadar oksigen di darah, tapi kita nggak perlu ngambil darah kan, agak gimana gitu. Percaya nggak percaya kan? Tapi ternyata di rumah sakit makanya itu juga. Alatnya sama-sama aja gitu kan. Nggak perlu diambil darahnya. Ya akhirnya ya oke lah, kita percayalah gitu. Iya. Oke, kalau dilihat produknya hampir semua yang bikin smartwatch pasti ada fitness trackernya ya, Pak David. Iya pasti ada fitness tracker karena memang itu fitur utama ya menurut saya tuh, dan ada value-nya. Dan betul. Smartwatch itu juga kalau di Garmin ya, mungkin teman-teman yang udah biasa pakai Garmin ada yang lebih spesifik lagi ya gitu ya, untuk smartwatch yang untuk sepeda, untuk golf gitu, untuk tracking ya, yang kayak misalnya tanpa GPS, pakai hanya kompas gitu, itu ada gitu. Jadi memang smartwatch ininya banyak peruntukannya ya untuk spesifik olahraganya gitu sih. Iya, betul. Ya mungkin kalau yang di Apple mungkin sampai apa ya, health, kalau nggak salah tuh ECG ya, ECG dia bisa. Sampai ada kasus di YouTube kalau nggak salah saya lihat, itu waktu orang kena serangan jantung, dia lihat pakai iWatch, dilihatlah itu rekaman itunya, detak jantungnya, dan kelihatan bahwa ini ada kelainan jantung gitu pas lagi ngelihat. Jadi nggak cuman jumlah beat per secondnya, beat rate-nya, heart rate-nya, tapi juga kardiogramnya itu kelihatan kalau di iWatch ya. Itu mungkin sampai segitunya kalau ya sekarang ya. Oke. Ya itulah pengalaman kita pakai fitness tracker ya, atau smartwatch yang ada feature fitness trackernya. Ada lagi Pak David? Kalau untuk fitur cukup sih Pak Mike gitu ya. Di toko-toko online banyak kita pilihannya. Dulu cuman mungkin sedikit, kalau nggak Garmin, Fitbit, Samsung ya. Kalau sekarang produk China banyak sekali. Mulai dari harga puluhan juta sampai cuman 500.000 mungkin ada gitu ya. Bisa dilihat nanti kalau di toko online. Nah itu
itu satu anggaran ya, apa masalah harga. Yang kedua masalah bukan hanya feature tapi memang misalnya nih kan produknya kalau bisa untuk berenang nggak gitu, misalnya tahan airnya sampai berapa meter. Iya. Nah, kemudian baterainya itu bisa nggak itu berhari-hari gitu ya. Atau kalau standar Garmin kan 2 mingguan. Seperti itu. Seberapa lama kalau yang mahal pasti ya belum tentu juga ya. Samsung cepet sih. Kalau yang mahal kayak Samsung 3 hari. Samsung 3 hari itu udah habis. Iya. Nah, udah habis gitu. Padahal mahal. Iya. Mungkin comparable dengan Garmin harganya mirip. Gitu. Sama ini juga sih. Dan tadi ya ketahanan daya tahannya itu ya, kalau misalnya sepeda gitu misalnya ya, aktivitas outdoor itu kan ya harus daya tahannya tinggi gitu ya dibanding yang iya betul, cuma di dalam kita buat di kantor misalnya kayak punya Apple ya, Apple Watch kayak ya gitu itu. kan. Iya persis. Nah, itu sih juga Ya itu perlu diperhatikan juga kan. Seperti itunya. Kalau kita pilih produk kan berarti itu ya, satu ketahanan terhadap cuaca kan berarti. Ya. Cuaca, kemudian jatuh. Aktivitasnya gitu kan. Kalau produknya, kalau kita lari sepeda kan pasti adalah kasusnya pas jatuh. Sekali jatuh hancur kan lucu juga gitu. Ya gitu. Oke, saya kira ini cukup panjang ini juga perbincangan kita kali ini. Ya, kita cukupin saya kira aja. Ya. Baik, terima kasih semua sobat yang mendengarkan podcast Tech Talk ini. Mungkin kalau ada pengalaman sobat-sobat yang lain dengan fitness tracker atau smartwatch yang pernah digunakan, silahkan dituliskan di komen. Baik, kalau kita cukupkan sampai di sini aja. Terima kasih sudah mendengarkan sobat Tech Talk. Terima kasih Pak David. Ya, sama Pak BG. Ya, sampai jumpa kembali dengan podcast kita yang lain. Thank you semua. Terima kasih.